أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, serta berbagai macam nikmat yang lainnya yang wajib kita syukuri, yang wajib menjadikan meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari surat Al-Baqarah, begitu juga tafsir dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Insyaallah ta'ala pada pagi ini kita akan melanjutkan dengan ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya Allah menjelaskan di ayat yang kedua bahwasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an hanyalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat berikutnya Allah ingin menerangkan kepada kita siapa itu orang-orang yang bertakwa. Kalimat sebelumnya hudan lil muttaqin, Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa saja itu orang-orang yang bertakwa?
Sebenarnya ciri-ciri orang bertakwa tidak hanya terbatas pada ayat ini, namun juga banyak pada ayat yang lainnya. Ya, sebagai contoh terdapat dalam surat Ali Imran, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarwa wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat itu al-muttaqin alladzina, orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang. Jadi di Al-Baqarah ini merupakan salah satu ciri dari orang bertakwa dari ciri-ciri yang lainnya. Begitupun ciri orang bertakwa juga terdapat dalam hadis Rasulullah, juga terdapat dalam asar-asar keterangan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka ciri orang bertakwa yang pertama, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib ada dua. Yang pertama, perkara-perkara yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Ini disebut dengan perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dirasakan, yang belum sampai pendengaran kita kepadanya. Itu disebut dengan perkara yang gaib. Perkara gaib yang kedua adalah perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran. Dua hal ini disebut dengan perkara yang gaib. Dan sebagian besar syariat Islam, sebagian besar perkara-perkara dalam Islam adalah perkara-perkara yang gaib. Banyak sekali perkara yang gaib dalam agama kita. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita belum pernah melihatnya, belum pernah kita bertemu dengan Allah. Namun dengan keimanan dan keyakinan kita yakin Allah itu ada, meskipun kita belum melihat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya, malaikat, jin, ya, alam kubur, alam barzakh, surga dan neraka, bumi yang 7 lapis, kita hanya berada di lapisan pertamanya. Langit yang 7 tingkatan, kita hanya melihat tingkatan yang pertamanya. Ya. Bagaimana kita bisa mempercayai tingkatan-tingkatan lainnya dari bumi, tingkatan-tingkatan lainnya dari langit, makhluk-makhluk yang berada di antaranya, makhluk-makhluk yang berada, yang mengisinya. Itu semua perkara yang gaib, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita jumpai. Begitu juga perkara yang lain adalah perkara-perkara yang tidak bisa dicerna dengan logika. Ibadah-ibadah kita, syariat-syariat Islam, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa hikmahnya? Orang yang beriman mengimani seluruh perkara yang gaib selagi ada keterangannya dalam Al-Quran dan ada keterangannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Apabila sudah datang ayat dari Allah, telah datang hadis yang benar dari Rasulullah SAW, mereka cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang apabila diseru kepada Allah, diseru kepada Rasulullah, perkataan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Inilah sebenar-benar orang yang beriman. Apa saja keterangan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, terutama perkara yang gaib, maka mereka akan langsung mempercayainya. Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang dusta. Tidak mungkin Rasulullah SAW berkata dusta. Maka mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW. Itu ciri yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan seluruh perkara-perkara yang gaib selagi ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Allah menyebutnya dengan yuqimunas shalah, mendirikan salat. Bukan yaf'alunas shalah, mengerjakan salat. Ini dua hal yang sangat berbeda yang menjadi perhatian bagi ulama tafsir. Apa perbedaan dengan yaf'alunas shalah dengan yuqimunas shalah? Kalau yaf'alunas shalah, mengerjakan salat, maka dia mengerjakan tanpa memperhatikan aturannya, mengerjakan tanpa memperhatikan tata caranya, mengerjakannya asal-asalan, mana yang cepat saja, bahkan bisa keluar dari waktunya. Allah perintahkan kita bukan yaf'alunas shalah, tapi yuqimunas shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat sesuai tata cara Rasulullah SAW, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, serta menjaga waktunya. Dan Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat 5 waktu ini ada waktu-waktunya yang harus dipatuhi, jangan sampai keluar dari waktunya. Ketika seseorang sudah melaksanakan salat sesuai petunjuk Rasul, memperhatikan syaratnya dan pada waktunya, barulah dia dikatakan orang-orang yang yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Dan salat ini bukan hanya rutinitas, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi merupakan salah satu rukun Islam. Nabi SAW mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam itu didirikan atas 5 perkara: mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, mendirikan salat 5 waktu sehari dan semalam, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, serta berpuasa pada bulan Ramadan. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, "Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat." Dasar pondasi manusia adalah agama Islam, tiang-tiang dari Islam adalah salat. Seseorang baru dikatakan Islamnya benar kalau dia melaksanakan dan mendirikan salat. Namun kalau seseorang meninggalkan, melalaikan salat, maka diragukan keislamannya. Karena terus rukun Islam itu setelah 2 kalimat syahadat adalah salat. Kalau puasa, haji, dan zakat itu terkadang berbeda redaksinya. Terkadang zakat yang didahulukan, kemudian haji, kemudian puasa. Terkadang puasa yang didahulukan, kemudian zakat, kemudian haji. Tapi tidak dengan salat. Salat senantiasa mengiringi 2 kalimat syahadat. Artinya kewajiban seorang muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mendirikan salat 5 waktu sehari dan semalam. Dan salat 5 waktu ini sudah merupakan keringanan dari Allah. Pada awalnya Allah wajibkan kita sebanyak 50 kali. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit ke-7 menjemput perintah salat, diwajibkan 50 pada awalnya. Kemudian Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, berapa salat yang sudah diwajibkan untukmu?" Nabi menjawab, 50. Musa mengatakan, "Minta kurang kepada Allah, umatmu tidak akan sanggup untuk mengerjakannya." Setiap kali Nabi naik dikurangi 10. Nabi naik dikurangi 10. Bertemu lagi dengan Nabi Musa, minta kurang lagi 10. Sampai kurang menjadi 5. Ketika 5, Nabi Musa pun masih memberikan saran kepada Muhammad, "Wahai Muhammad,
ya, minta lagi. Kalau bisa 5 ini dikurangi, minta lagi kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Nabi hendak naik menjumpai Allah, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, 5 ini sudah final. 5 ini tidak bisa dikurangi lagi. Namun aku berjanji," kata Allah, 5 ini sama pahalanya dengan 50 kali salat sehari dan semalam. Meskipun sudah 5, masih banyak yang belum mengerjakannya. Karena yang betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Salat itu meskipun cuma 5 adalah sesuatu yang berat. Yang mana satu salatnya mungkin tidak sampai 5 menit, 10 menit, sungguh menjadi sesuatu yang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa juga disebutkan dengan yuqimunas shalah? Karena banyak orang-orang yang asal-asalan dalam salatnya, yang mengakibatkan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ar-rajul la yusalli 60 sana wa ma kutiba lahu min salatihi." Sesungguhnya ada orang-orang di antara kalian yang melaksanakan salat selama 60 tahun. Namun selama 60 tahun dia salat, tidak ada satupun salatnya yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Ruku'nya sempurna namun sujudnya tidak sempurna. Aw yutimmu sujud wa la yutimmu ruku', atau sujudnya sempurna tapi ruku'nya tidak sempurna. Artinya dia salat tidak dengan tumanninah, tidak dengan keadaan tenang. Bayangkan, dengan hilangnya tumanninah, hilanglah seluruh salat yang dia kerjakan. Maka penting sekali yuqimunas shalah. Kita pahami yuqimunas shalah bukan sekedar mengerjakannya, bukan melepas kewajiban saja, tapi betul-betul memperhatikan pelaksanaannya, tata caranya, rukunnya serta waktu-waktunya. Ya. Allah juga mengatakan, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Wailun, celakalah. Wailun, sebuah lembah di dalam api neraka yang jauhnya adalah 70 tahun. Ya. Kalau kita melemparkan sebuah benda ke dalam wail tersebut, baru akan mencapai dasarnya setelah 70 tahun perjalanan. Untuk siapa wail ini? Lil musallin, untuk orang-orang yang salat. Heran kita, sudah salat masih masuk neraka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Sekedarnya saja dia salat, tidak perhatikan waktunya, keluar dari waktunya dan lain sebagainya. Tata caranya tidak dia perhatikan. Maka penting sekali yuqimunas shalah, mengerjakannya dengan ilmu, mengerjakannya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa saja yang dapat membatalkannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kita. Orang bertakwa orang yang berinfak, orang bertakwa orang yang bersedekah. Orang bertakwa adalah orang yang tidak bakhil, orang yang tidak pelit, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik di malam hari maupun di siang hari,
dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, dan mereka tidak akan takut menghadapi hari kiamat, dan mereka tidak akan pernah bersedih meninggalkan kehidupan dunia. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji, yang mana biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya akan muncul lagi 100 buah biji. Orang yang berinfak karena Allah sedikit banyaknya, maka langsung dikali 700 oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, bahkan lebih dari 700. Begitu juga infak yang kita keluarkan akan melindungi kita dari neraka Allah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Takutlah kalian terhadap api neraka meskipun berinfak dengan setengah butir kurma. Apabila betul-betul setengah butir kurma itu diberikan di jalan Allah, maka pasti akan menjadi syafaat dan melindungi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan tidak begitu saja habis. Yukhlifu, Allah pasti akan menggantinya. Tidak harus ganti dengan harta juga, diganti dengan nikmat iman, diganti dengan nikmat Islam, diganti dengan ketenangan hati, diganti dengan umur yang berkah, diganti dengan kesehatan dan lain sebagainya. Yukhlifu, Allah pasti akan menggantinya. Justru orang yang tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakani yanzilan." Setiap pagi pasti akan turun 2 orang malaikat berdoa kepada Allah. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, wahai Allah, berikanlah ganti kepada siapa saja yang mau berinfak bersedekah. Malaikat yang kedua berdoa dengan sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, berikanlah kehancuran dan kerugian bagi orang-orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah. Adapun di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan-nyimpan harta, baik berupa emas maupun perak, dan tidak mau diinfakkan di jalan Allah, beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Hari di mana seluruh harta-harta yang dia miliki akan didatangkan di hari kiamat. Kemudian dipanaskan di dalam api neraka seluruh hartanya. Setelah dipanaskan harta tersebut, maka akan ditempelkan kepada wajahnya, kepada perutnya, kepada punggungnya. Inilah harta yang dulu kamu simpan-simpan, yang tidak mau kamu infakkan. Rasakanlah apa yang kamu simpan dahulu di dunia, yang tidak mau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara hukum fikih, infak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan infak wajib, yang kedua disebut dengan infak sunnah. Adapun infak yang wajib lebih kita kenal dengan zakat, ya, yang mana zakat itu ada zakat mal, zakat harta, dan juga ada zakat fitrah berupa makanan pokok. Adapun zakat mal itu banyak juga macam-macamnya. Ada zakat emas dan perak,
ada zakat pertanian, ada zakat barang dagangan, ada zakat peternakan, ada zakat barang pertambangan, ada zakat barang temuan, ada zakat buah-buahan. Yang masing-masing zakat itu ada ketentuannya, berapa nisabnya, berapa haulnya, berapa kadarnya, berapa lama masa pengeluarannya yang perlu kita pelajari. Dan juga zakat fitrah, zakat berupa makanan pokok untuk orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Zakat ini juga termasuk infak, dan ini infak yang wajib, termasuk salah satu rukun dari rukun Islam. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Siapa saja yang hartanya telah sampai haul dan nisabnya, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Adapun selain zakat, maka disebut dengan infak sunnah, berwasiat, memberikan hadiah, memberikan infak dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka ini disebut dengan infak sunnah. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Para sahabat bertanya kepada Rasul, kepada siapa kami berinfak? Maka katakan, wahai Muhammad, infak itu kepada orang tua, kepada kerabatmu, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada ibnu sabil. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu keluarkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan mengetahuinya, Allah akan menghitungnya, dan Allah pasti akan membalasnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada pagi ini. Telah disebutkan 3 ciri dari orang bertakwa. Mereka beriman dengan perkara yang gaib, mereka mendirikan salat, dan mereka mengeluarkan infak di jalan Allah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, baik itu infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Allah a'lam bishawab. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Kemarin di YouTube saya lihat itu kalau habis maghrib sama isya itu kalau kita menghafalkan Al-Quran rugi, jadi bagus sholat rawatib 6 rakaat. Itu pahalanya diampuni dosanya 80 tahun. Makanya begitu. Nah, sedangkan tadi kita melakukan salat wajib saja, ini salat sunat. Kalau umur saya misalnya 79, berarti masih plus 1 tahun. Ini benar seperti itu. Soalnya saya begini juga. Ada orang tajur kasih minum 1 ekor anjing cuma sekali masuk surga. Ya, karena miliklah itu. Saya di rumah Jakarta saya dikasih makan burung itu, saya taruh beras di tempat. Siapa tahu dia kasih makan burung jadi masuk surga orang. Minum anjing sekali aja masuk surga. Baik. Nah, itu yang cerita-cerita yang seperti itu benar apa enggak? Baik. Yang pertama terkait dengan sholat awwabin, ya. Sholat awwabin itu ya, sebenarnya bukan sholat khusus. Sholat awwabin itu adalah istilah bagi 2 sholat. Al-awwabin adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan sholat awwabin ini adalah nama lain dari 2 sholat. Yang pertama sholat sunnah duha, yang kedua sholat sunnah taubah. Ya, jadi dia bukan sholat tersendiri. Banyak orang yang salah kaprah. Sholat awwabin itu sholat pada pertengahan malam dengan 6 rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat. Tidak. Sholat awwabin itu istilah bagi sholat duha. Orang-orang yang melaksanakan sholat duha sebenarnya dia tunduk dan patuh kembali kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah taubah, maka mereka disebut juga dengan al-awwabin. Sehingga tidak ada sholat awwabin yang khusus. Yang ada itu hanya sholat duha dan sholat sunnah taubah. Kedua sholat ini disebut dengan sholat sunnah awwabin.
Yang kedua, bagaimana dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya amal soleh itu dapat menghapuskan dosa-dosa? Maka jawabannya adalah amal soleh dapat menghapuskan dosa, namun dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, perbuatan baik yang kita kerjakan akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun kaitannya dengan dosa besar hanya mengurangi kadar dari dosa besar tersebut, tapi tidak menghilangkan secara 100%. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dijelaskan akan menghapuskan dosa, seperti puasa Arafah. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa setahun yang kebelakang. Orang yang sholat 5 waktu, maka seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai, kemudian dia mandi 5 kali sehari, seluruh dosa diampuni oleh Allah. Para ulama menjelaskan dosa-dosa yang dihapuskan melalui amal saleh adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan bertaubat, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Yang ketiga terkait dengan kisah pelacur di zaman Bani Israel yang pekerjaannya adalah perbuatan zina. Namun suatu ketika dia melihat anjing yang kehausan, kemudian dia turun ke sumur mengambil sepatunya. Dengan sepatu tersebut dia ambilkan air, kemudian dia minumkan kepada anjing yang kehausan tadi, yang mana kata Nabi SAW dia masuk ke dalam surga. Maka jawabannya bukan berarti karena dia masuk ke dalam surga dosanya dihapuskan semuanya, tidak. Karena ada orang yang masuk surga langsung, ada juga orang yang masuk surga diazab terlebih dahulu di neraka. Maka makna dari hadis tadi, dengan kebaikannya tersebut maka dihitung oleh Allah sebagai kebaikan. Namun dosanya, dosa berzinanya tetap dihisab oleh Allah. Seandainya dosanya lebih berat dari kebaikannya, maka dia masuk neraka dulu, dibersihkan dulu di neraka. Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah berlaku semena-mena kepada hambanya. Tidak mungkin satu kebaikan dengan puluhan kali, ratusan kali dia berzina, dia dapat harta dari zina tersebut, dia berzina setiap harinya, sudah menjadi penghasilannya. Ya, tidak mungkin. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka adalah balasannya. Jadi maksud dia masuk surga artinya dia perempuan yang muslimah, namun dia terjatuh dalam dosa besar, kebaikannya tetap dihitung oleh Allah. Namun dosa-dosanya tetap dihisab, dihitung, dan juga diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap akhir kesudahannya adalah surga, meskipun dia harus melalui api neraka. Mereka disebut dengan jahannamiyun, mantan penduduk api neraka. Ada orang-orang Islam yang mereka masuk surga melalui neraka, dibakar dulu di neraka sampai habis dosa-dosanya. Kemudian mereka dihidupkan lagi oleh Allah, dihidupkan dengan air kehidupan. Kemudian di kening mereka tertulis jahannamiyun, mantan penduduk api neraka jahanam, dan mereka masuk ke dalam surga. Pasti berbeda orang yang betul-betul taat dengan orang yang ada ketaatannya, ada kemaksiatannya. Pasti berbeda surganya, pasti berbeda derajat surganya. Perempuan tadi adalah perempuan yang muslimah, namun dia terjatuh dalam dosa besar, kebaikannya dihitung oleh Allah, tapi tetap dosanya juga dihukum di hari kiamat. Namun dia selamat dari neraka selamanya, dia tetap masuk ke dalam surga. Itulah makna dari hadis tersebut. Ya. Allah a'lam bishawab. Silakan. Bukan katanya masalah waktu syuruk ini salah kita waktu syuruk atau waktu duha. Iya. Terkait dengan syuruk dan duha itu memang ada khilafiyahnya di antara para ulama.
apakah syuruk itu masuk kepada duha atau syuruk itu adalah salat yang tersendiri. Terkadang sebagian kita lihat di kalender itu, sebagian kalender membuat syuruk saja, sebagian kalender membuat syuruk dan duha, seolah-olah itu dua salat yang berbeda. Kesimpulannya, Allah a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, syuruk itu adalah bagian dari duha. Ya, apabila seorang sudah melaksanakan syuruk, maka dia sudah sama melaksanakan 2 rakaat duha. Duha itu totalnya 8 rakaat, maksimal 8 rakaat. Kalau orang misalkan sudah salat syuruk 2 rakaat, maka sudah 2 rakaat duha yang dia kerjakan. Sisanya ada 6, bisa dia kerjakan di waktu mana saja dari waktu duha. Dan syuruk itu dimulai ya 10 menit ya, atau 15 menit setelah waktu syuruk. Sekarang kita punya waktu syuruk jam berapa? Tambah 10 atau 15 menit. Itulah waktu mulainya syuruk. Itu sudah dikatakan waktu duha. Kapan berakhirnya? Yaitu 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Duha itu waktu yang sangat panjang. Kalau orang sudah syuruk, dia sudah 2 rakaat duha. Syuruk itu adalah istilah salat duha di awal waktu. Dia bukan salat sunnah tersendiri. Inilah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat ya. Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Mengenai zakat. Zakat ya. Apa contohnya zakat kita ke orang tua yang sudah meninggal? Apakah misalnya membayar haji dan orang tua itu termasuk boleh dikatakan zakat atau tidak? Mungkin sedekah kita atas namakan zakat. Zakat yang wajib. Apakah dana yang diberikan untuk orang tua termasuk zakat itu? Iya. Zakat itu ada ketentuannya dan masing-masing zakat punya ciri khasnya. Ya, zakat emas dan perak itu ada ketentuannya. Zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat buah-buahan. Jadi zakat itu ada objek hartanya, ada objek yang diberikannya. Sehingga zakat itu punya aturan khusus. Ya, berbeda dengan sedekah. Sedekah itu pemberian di jalan Allah yang sifatnya tatawwu, yang sifatnya sukarela dan tidak terlalu banyak aturan bakunya. Ya, tapi kalau zakat itu ada aturannya, berapa kadarnya. Seperti contohnya zakat uang atau zakat tabungan, zakat emas dan perak. Itu hartanya harus sampai senilai 85 gram emas dan sudah dimiliki selama 1 tahun hijriyah, dikeluarkan sebanyak 2,5%. Jadi zakat itu ada aturannya. Masing-masing jenis harta itu ada aturan zakatnya. Dan diberikan zakat ini kepada 8 asnaf, kepada 8 golongan. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Zakat itu kepada fakir, kepada miskin, kepada 'amil, kepada orang-orang mu'allaf, kepada orang-orang yang berhutang, orang-orang yang fi sabilillah, orang-orang ibnu sabil. Ada 8 golongan dari zakat. Adapun kepada orang tua itu tidak termasuk zakat, itu hanya sedekah. Ya, infak sedekah biasa. Tapi kalau zakat itu ada aturannya, kepada siapanya, berapa kadarnya, masing-masingnya ada ketentuan dari harta tersebut. Jangan dinamakan dengan zakat. Zakat itu ada ketentuan khususnya. Ya, kita berikan kepada keluarga, kepada anak, istri, kepada orang-orang yang membutuhkan, itu disebut dengan infak yang sunnah, disebut dengan sedekah tatawwu, sedekah yang biasa. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Dan kita kan mengumpulkan akal, tujuannya kan untuk kebaikan. Ya. Jadi dia mengumpulkan harta. Tujuannya kan
Nah, kan ada 15 tahun atau 10 tahun. Bagaimana cara kita? Ya, mengumpulkan harta, ya, selagi harta itu halal dari jalur yang halal itu dibolehkan. Yang penting dia memperhatikan dua hal. Yang pertama, harta tersebut hanya sebatas di tangannya, jangan sampai masuk ke dalam hatinya. Artinya harta itu dia gunakan untuk kehidupannya, untuk ibadahnya. Dengan harta itu dia bisa berinfak, dengan harta itu dia bisa melaksanakan haji, dengan harta itu dia bisa menuntut ilmu dan lain sebagainya. Para sahabat Nabi mengatakan, kami adalah orang-orang yang hartanya sampai di tangan saja, tidak sampai di hati. Tidak terlarang menjadi orang yang kaya, bukan sebuah aib menjadi orang yang kaya. Bukankah sahabat Sa'ad bin Waqqas, ya, beliau adalah seorang yang sangat kaya, namun beliau terkenal dengan sifat tawadhu'nya, sifat rendah hatinya, sifat zuhudnya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika meninggal dunia meninggalkan 4 orang istri. Masing-masing istrinya mendapatkan warisan dari Sa'ad sebanyak 96 miliar. Ya, jadi tak menghalangi, kekayaan itu tidak menghalangi seorang beribadah kepada Allah selagi harta tersebut sampai di tangannya saja, tidak sampai kepada jiwanya, tidak sampai merasuki kepada hawa nafsunya dan qalbunya, hanya sebatas di tangannya. Sebaliknya orang yang punya harta kecil terkadang hartanya masuk ke dalam hatinya sehingga pemikirannya hanya harta-harta dan harta saja. Yang kedua adalah tentu dikeluarkan haknya, ya, hak berupa zakat, hak berupa sedekah, hak berupa infak, ya, seperti itu. Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Orang beriman yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan para mukmin yang lemah. Ya, jadi tidak apa-apa harta itu dicari selagi dengan jalur yang halal, tidak masuk ke dalam hati, dan jangan lupa menginfakkan, mengeluarkan sedekah dan zakatnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, salat sunnah taubat, ya, itu terkait dengan dosa-dosa besar. Mungkin dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar seperti minum minuman keras, atau dia berzina, atau dia melalaikan salat, meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka dia melakukan salat sunnah taubat. Adapun setiap hari melakukan salat sunnah taubat, Allah a'lam bishawab, ini tidak ada sunnahnya. Ya, salat sunnah taubat adalah pada dosa-dosa yang besar dan dia sangat menyesali perbuatannya, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat salat sunnah taubat. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Zakat harta, ya, atau zakat emas dan perak, zakat tabungan itu memiliki ketentuan, yaitu berupa nisab. Nisab itu kadar minimalnya, yaitu minimal seseorang itu memiliki harta senilai 85 gram emas. Jadi menyesuaikan dengan harga emasnya. Ya, berapa sekarang harga emas 1 gramnya, kemudian dikali 85. Itu batas harta minimal. Kalau harta seseorang belum sampai 85 gram emas, maka dia bukan wajib zakat, tidak wajib zakat. Begitupun tidak hanya nisab, dia harus punya haul, memilikinya selama 1 tahun kalender Hijriyah. Sekarang dia punya harta, misalkan sekarang 1 Muharram, maka dia memilikinya juga sampai 1 Muharram tahun berikutnya. Apakah masih hartanya itu senilai 85 gram emas atau tidak? Kalau masih, maka dia wajib zakat. Kalau tidak, maka dia dikurangi. Terus bagaimana dengan zakat pegawai, ya, zakat profesi dan lain sebagainya? Maka ini merupakan ijtihad, ya, pendapat dari sebagian ulama. Namun menurut saya pribadi, Allah a'lam bishawab, ini pendapat yang tidak tepat, ya, karena nggak sampai haulnya.
sampai nisabnya. Dan anak khawatirkan ini termasuk perbuatan zalim. Ya, pegawai itu berapa gajinya? Ya, gajinya pokoknya itu kecil, yang membuat besar itu tunjangannya. Belum lagi sudah dipotong pajak, belum lagi dia harus mengeluarkan ini dan itu untuk keluarganya. Kemudian langsung dipotong 2,5% lagi setiap bulan lagi, bukan setiap tahun. Ini bukan praktek zakat yang benar. Zakat itu ada ketentuannya. Karena dia zakat wajib, biasanya wajib itu tidak banyak. Kenapa sekarang dibuat menjadi sekali sebulan langsung dipotong otomatis? Ya, ini bukan contoh praktek zakat yang benar. Tetap zakat harta itu adalah setiap tahun apabila hartanya sudah sampai 85 gram emas atau lebih. Ya, kalau langsung dipotong maka ikhlaskan saja. Ya, mau bagaimana lagi? Sudah begitu sistemnya. Ya, dan itu bukan dinamakan dengan zakat. Ya, Allah